Halo, selamat pagi. Apa kabar, Mas Billy, Mas Samuel? Terima kasih udah join. Pagi. Halo pagi. Hmm, Hari ini kita bahas mengenai losmen melati ya, Mas ya. Sorry agak putus-putus nih. Sorry keputus-putus tadi. Iya, Ah, ah. sorry. Nah, nggak apa-apa. Isinya kayaknya ya, nggak apa-apa lah. Saya kerasin suara saya. Em, Hari ini kita bahas losmen melati ya. Ya, Oke. Bisa Yes. diceritain losmen melati itu bahas tentang apa sih? Itu film apa sih nih, Mas? Ya, siapa nih, Mas Billy atau Mas? oke. Lost Man Melati adalah sebuah film horor, sebuah film panjang yang bercerita tentang seorang pemilik Lost Man bernama Melati. Dia punya Lost Man namanya Lost Man Melati, di mana Lost Man ini tuh agak ngeri ya, karena ternyata setiap orang yang menginap di Lost Man Melati itu mereka tidak akan kembali lagi gitu. Jadi ada sebuah misteri yang pengen kita tawarkan ke penonton tentang Lost Man ini gitu. Waduh, jadi ini film horor misteri ya, serem banget. Kalau Mas Samuel Iya, iya. berperan sebagai apa, terus kok mau sih gabung di Seru lagi. mati ini? Mm-mm. Ya, Mas Samuel, saya ulang lagi, mungkin tadi nggak dengar. Mas Samuel sendiri di sini di Losmen Melati berperan sebagai apa, dan kok mau sih bergabung di Losmen Melati ini? Oke. Terima kasih sebelumnya. Jadi eh, saya Samuel Panjaitan di sini sebagai Golok. Golok. Jadi Golok jadi namanya Golok. Terus karakternya itu dia itu sebagai eh, resepsionis di Losmen itu Waduh, dan apa dia itu yang melindungi yang punya losmen itu gitu. Terus kenapa kepengen terlibat di sini gitu? Ini dari segi cerita itu menarik banget karena ada beberapa transisi dari tahun ke tahun gitu. Jadi nanti kalau pas tayang di bioskop nanti ada beberapa eh, yang membedakan gitu. Jadi ceritanya tuh unik banget, unik sekali gitu. Jadi makanya pas baca ceritanya, skripnya, ini luar biasa gitu. Terus ditambah dengan eh, setnya yang begitu keren dan pemain-pemain yang hebat gitu ya tentunya ya. Dan of course disutradarai dan aku juga di guide sama sutradara yang hebat, ada Mike Willuan, ada Mas Billy, itu luar biasa. Jadi chemistry-nya nyambung ke karakter, itu maunya seperti apa. Jadi aku nggak ada eh, hal untuk menolak, untuk bilang enggak untuk join ke project ini gitu. Bisa aja, Moeng. Keren banget Mas Bill. Iya, iya, iya. kerennya ini saya dengar-dengar karena kerjasama dengan Gitu Mbak. Catchplay ya. Kerennya itu saya dengar-dengar karena kerjasama dengan Catchplay ya. Putus-putus Mbak. Putus-putus. Ya, nggak Nggak apa-apa ada suara. internetnya. Kerennya itu karena katanya saya dengar kerjasama dengan Catchplay ya Mas Billy ya. Kerjasama dengan Catchplay makanya jadi keren. Oke, nah itu Oh, Iya, iya. diulang. bisa diceritain nggak asal muasal kerjasama dengan Catchplay itu gimana? Gimana, Mbak? Sorry. Ya, gini, eh, kan tadi Kak Mas Samuel Halo? bilang keren. Halo? Halo. Ya, kedengaran. Putus-putus, Mbak. Sorry. Iya, nggak apa-apa. Ya, apa gimana? Oke, tadi kan kata Mas Samuel keren nih, keren banget. Nah, setahu saya nih Mm-mm. kerjasama dengan Catchplay ya. Itu bisa diceritain Mas Billy gimana bisa Mm-mm. kerjasama dengan Catchplay? Oh, oke.
Ya, kerja sama dengan Catch Play. Jadi memang awalnya aku sama Mike Wilwan itu punya ide kita pengen bikin sebuah film dengan karakter yang ikonik gitu. Karena dengan karakter yang ikonik, jadi mungkin pengen ada ikon baru lah di dunia horor Indonesia gitu. Kemudian kita bikin siapakah tokoh ikonik ini ya? Oh, bagaimana kalau kita bikin dia itu pemilik sebuah losmen gitu, pemilik sebuah losmen. Namanya losmennya Melati gitu. Jadi kalau seandainya kita bikin Melati di plang depannya, terus huruf E sama L-nya kedip-kedip mati gitu kan, jadi losmen mati gitu. Waduh. Nah, berarti dari sana, oh berarti kita bikin ceritanya siapapun yang masuk ke Losmen ini Oh, play ini ke Catch Play, kita pitching dan ternyata Catch Play bisa menerima ide kita dengan baik gitu. Mereka sangat menyukai ide kita. Lalu kemudian dari sana kita mulai development skenario untuk Lost Man Melati gitu. Dan bagusnya baik dari pihak Infinite dan juga Catch Play itu proses kolaborasi kita tuh berjalan lancar ya. Artinya Catchplay bisa paham banget tentang visi yang ingin kita sampaikan uh, bahwa film ini tuh memiliki elemen-elemen horor, banyak elemen horor dan kita bisa meyakinkan Catchplay bahwa ini akan menjadi sebuah film dengan kualitas yang bagus dan dengan tingkat kedetailan yang tinggi gitu. Dan Infinite sendiri sebagai sebuah uh, uh, production house, mereka juga punya kualitas ketika membuat karya-karyanya gitu. Jadi menurutku sih ini perpaduan yang bagus ya gitu. Dan Catchplay bisa memberikan feedback cerita juga dan bisa memahami dunia universe yang kita sedang buat di Lost Man Melati gitu. nice. Keren, keren. Nah, jadi tokoh-tokohnya baru. Halo. Ya, jadi tokoh-tokohnya baru kan. Kedengeran ya? Agak nggak stabil internetnya. Kedengeran ya? Oke. Jadi Ya. tokoh-tokohnya baru ya. Nah, saya penasaran tadi kan Mas Samuel bilang penjaga Lost Man, Golok. Itu siapa sih Golok tuh sebenarnya? Selain penjaga Lost Man, ada sosok misterius di balik itu kan? Karena tadi kan udah dibilang ada kedip-kedip Lost Man. Saya jadi mikir Golok ini jangan-jangan bukan penjaga biasa. Ini nanyanya ke siapa ya? Ke Mas Samuel Kalau Putus-putus. kalau hmm. tentang Golok itu Oh, siapa sih? Ya, Golok itu kan oh, penjaga Lost Man, tapi kan tadi Lost Man-nya ternyata kedap-kedip lampunya, terus mencurigakan. Nah, karakter Golok sendiri saya jadi curiga. Mungkin bisa di-spill sedikit Golok itu sebenarnya siapa. Terus karakternya tuh pendalamannya masa oke. Jadi Golok itu sebenarnya em, bisa dibilang bodyguardnya Melati. Oh, Kemanapun Melati berada, dimanapun tempatnya, di situ ada Golok gitu. Jadi situasinya apapun pasti eh, Golok tuh mendampingi gitu. Jadi em, kalau sosok Golok itu dibilang resepsionis ya karena mungkin eh, apa situasinya ya memang karena lagi di Lost Man itu gitu. Jadi karena dia mendampingi Melati takut diapa-apain gitu. oh gitu ceritanya. Jadi selain Dulu. penjaga juga ada yang jagain Melati ya. Nah, saya tertarik dengan karakter Melati ini Mas Jimmy. Mm-mm.
Yang main itu kalau nggak salah saya buka Jotengka dulu, Alexandra Gotardo ya, main Melati. Halo, putus-putus Mbak. Ngelek. Iya, kedengeran sekarang? Gua nggak akan gua akan gimana? Iya. Tadi kan ada karakter Golok, terus ada Losmen Melati. Ternyata Golok itu penjaganya Melati. Nah, karakter Melati ini sendiri kan diperankan oleh Alexandra Gotardo ya, Mas ya? Apa sih Mm-mm, mm-mm, alasannya milih aktris Alexandra Gotardo? mm-mm, mm-mm. Iya, jadi sosok Melati itu dia punya background yang sangat kelam ya. Background yang sangat kelam, mulai dari dia kecil hingga dia dewasa, kita membuat dia sebagai karakter yang eh, sesuatu peristiwa mengubah dia secara personality gitu. Yang tadinya dia eh, seorang anak gadis normal, kemudian bisa menjadi sosok Madam Melati. Sosok Melati itu dia melewati eh, perjalanan hidup yang pahit gitu, yang membuat dia menjadikan sosok yang seperti sekarang. Nah, oleh karena itu kita berusaha untuk mencari sosok yang pas ya, untuk menjadi sosok Melati, sosok yang bisa memberi eh, kesan misterius, memberikan kesan horor, tapi at the same time bisa memberikan kesan elegan dan cantik tapi mematikan gitu. Nah, Oh. itu cantik tapi mematikan karena kita pengen sosok Melati itu bukan hanya sosok yang orang ngelihat serem, totally cuman serem doang satu sisi, tapi kita harus uh, menjadi sosok yang juga elegan gitu. Kita pengennya bikin tokoh Melati itu elegan, menyeramkan dan misterius gitu. Kira-kira siapa nih yang cocok untuk memerankan itu? Maka itu kita mencoba perannya itu ke Alexandra Gotardo gitu. Eh, Begitu juga dengan karakter-karakter lain ya, pemain-pemain yang lain juga kita berusaha untuk menseleksi siapa yang tepat. Selain Melati, memang yang paling sulit itu mencari sosok Golok, mencari sosok Golok yang karena kita harus mencari sosok Golok yang walaupun dia itu eh, kelihatannya sepele, tapi sebenarnya dia itu memiliki peranan yang penting untuk Losmen Melati gitu. Dan di sini uh, uh, akhirnya kita melihat Samuel gitu kan yang paling cocok di antara sekian kandidat yang ada gitu. Dan aku juga ngelihat ngelihat dia juga, oh ini nih, begitu ngelihat dia kita langsung oh ini nih gitu, ini udah cocok banget nih gitu. Tapi ya ada beberapa kendala sih yang harus dihadapi. Harus dihadapi sama Samuel Panjaitan ini, Mbak. Mungkin Mbak Laras harus tahu nih apa sih nih kendalanya nih dengan si Samuel. Mungkin boleh aku ceritain kali ya. Ini proses castingnya ya. Proses castingnya itu untuk karakter Golok. Jadi kita udah happy banget dengan video castingnya, kita udah happy segalanya, kita udah ketemu, kemudian kita reading. Pada saat reading pertama kali nih ya, kita udah menentukan dia pemerannya lah. Kemudian kita reading, ternyata di situ ada adegan Golok itu sedang membuat sesajen Kaget. menggunakan ayam gitu, menggunakan ayam. Terus aku ngerasa ini nggak ada yang salah kok sama adegannya. Lu tinggal megang ayam, terus ayamnya nanti mau disembeli gitu, gitu doang, nggak ada yang salah. Terus dia bilang, iya itu Mas Billy, masalahnya aku tuh takut ayam gitu. Hah? Terus aku sama Mike kaget gitu. Hah, apa? Lu takut sama ayam? Iya,
ayam bener, iya, ayam hidup, ayam mati takut gitu. Pokoknya bentuknya ayam takut. Terus kan kita pikir bercanda kali ini orang gitu. Masa ini ya udah pokoknya tenang aja deh nanti gimana syutingnya. Beneran loh pada saat syuting ada ayam hidup kabur dia. Dia kabur. Nah, silakan tanya sendiri deh ke ke Samuel itu kenapa sih dia takut ayam gitu sampai kita aduh pusing banget ini kita mau syuting adegan ayam tapi pemerannya takut sama ayam gitu. Ya, silakan. Iya tuh, jadi ya gimana ya? Karena udah fobia gitu kan. Jadi kita nggak tahu kirain ya sesajen dengan ya mungkin ada bunga-bungaan atau apa gitu kan. Awalnya aku pikir ya wajar lah gitu kan, kayak di film horor. Nah, ternyata ada pakai hewan ayam gitu kan. Udah gitu ayamnya masih hidup. Jadi itu tantangan banget karena emang aku fobianya sama ayam. Jadi pas kita mau adegan itu mau take-nya itu berusaha untuk nenangin diri dulu. Itu ada beberapa step loh kalau nggak salah itu, mulai dari perkenalan dulu sama ayam, terus sampai ngelihat ayam itu jauh dulu, terus sampai dideketin sama ayam, akhirnya lumayan deket sama ayam, tapi semuanya aman banget deh. Tapi itu sih tantangannya tuh. Jadi, aduh, bisa dibilang itu melawan melawan ini sendiri ya, kekhawatiran Takutan. sendiri gitu karena emang ketakutan sendiri gitu. Film horor tapi takutnya mah bukan yang horor gitu kan. Jadi itu tantangannya tuh terberatnya tuh itu justru em, ya untuk ngerasa untuk tenang itu sampai dibantuin sama kru juga, sama Mike juga, sama Mas Billy juga. Itu sampai udah tenang-tenang, ini ayamnya nggak matok kok, nggak apa. Iya tapi saya fobia, aku bilang gitu. Jadi makanya aku tuh fobia nggak bisa. Jadi ada ayam aja lewat tuh akunya yang kabur justru bukan ayamnya. Makanya pas mereka akhirnya pelan-pelan, untungnya timnya hebat, mereka ngerti kondisiku fobianya seperti apa. Tapi untuk memperkenalkan si ayam ini masuknya pelan-pelan itu hebat banget sih, keren banget. Apalagi Mas Billy sih masuknya pelan-pelan. Lu nggak takut ayam mati kan? Eh, Suka makan ayam tapi kan suka, tapi kalau ngeliat bentukannya tuh nggak berani, gue bilang. Akhirnya ya udah pelan-pelan bentukannya dan ya akhirnya teratasi gitu loh Mbak. Nah, terus untuk pemilihan Kiki Narendra, di sini ada sosok Kusno. Sosok Kusno ini dia adalah seorang dokter yang suka bereksperimen dengan mayat gitu. Suka bereksperimen dengan mayat. Kenapa sih dia suka bereksperimen dengan mayat? Itu nanti ada jawabannya kalau teman-teman nonton Losmen Melati. Jadi di sini kita berusaha untuk mencari sosok yang di satu sisi kita tahu bahwa dia adalah seorang dokter yang sangat jenius gitu, tapi di sisi lain dia punya sebuah ambisi besar, Ya. sebuah sisi gelap gitu, sebuah misteri yang disembunyikan gitu. Jadi kita benar-benar nyari aktor yang cocok untuk Kusno itu seperti apa gitu. Dan dari kandidat-kandidat Kusno, memang Kiki Narendra yang paling mendekati, yang paling cocok lah untuk karakter Kusno. Terus saya sampai sampai apa namanya sampai ketika melihat Kusno, ketika melihat Golok dan Melati sudah masuk ke dalam
set dan menjadi karakter mereka, saya udah nggak ngelihat mereka lagi kayak saya ngelihat mereka pakai baju biasa gitu. Jadi cocok banget dan Kiki Narendra itu orangnya juga all out. Saya tahu bahwa dia itu memang all out dan totalitas sekali ya dalam membawakan perannya gitu. Performa dia di film ini benar-benar totalitas sekali gitu. Oke, saya kira cukup segitu, Mas Billy, Mas Samuel. Mungkin ada Oke. ajakan buat penonton untuk menonton Lost Man Melati tanggal berapa gitu. Silahkan. Halo. Iya, mungkin ada ajakan buat penonton untuk menonton Lost Man Melati sebagai penutup dari Mas Billy dan Mas Samuel. Silahkan. Alasannya kenapa sih penonton harus nonton? Silahkan. Silakan Pak Samuel dulu. Oke, jadi saya Samuel Panjaitan berperan sebagai Golok mengundang kalian untuk mampir ke Losmen kami di Losmen Melati tanggal 16 Maret di Wih, seluruh bioskop di Indonesia. mantap, mantap. Mas Billy, ada statement terakhir? Ya, jadi teman-teman yang suka film horor dengan nuansa klasik dan juga dengan hantu-hantu yang bervariasi bisa nonton Lost Man Melati tanggal 16 Maret 2023 di bioskop. Jangan nonton yang bajakan. Yes, Karena nggak enak, karena visualnya udah bagus. Kalau nonton di bajakan nggak kelihatan gitu. support film Indonesia. Oke, terima kasih atas waktunya Mas Samuel, Mas Billy. Saya sudahi ya Zoom-nya. Bye. Oke, terima kasih. Dah. Oke, terima kasih.